hari ini kita dapat kesempatan mengubek-ubek dompet orang. Dompet siapakah itu? Pasti pertanyaannya itu. Kita akan mengkepo nih dengan Dokter Yeni dari Dompet Duafa. Kita bincang sedikit tentang aliansi filantropi yang dikelola bersama-sama filantropis yang ada di Indonesia. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Dok, sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami. Nah, berapa waktu yang lalu Aliansi Filantropi TBC itu menginisiasi ide untuk penggunaan zakat untuk pengobatan pasien TBC. Bisa cerita sedikit, Dok, tentang Aliansi Filantropi TBC? Iya, baik. Jadi Aliansi Filantropi TBC ini sebetulnya awal mula terbentuk dari keprihatinan kami di Dompet Duafa terkait kondisi yang terjadi di masyarakat, khususnya pasien TB. Pasien TB ini kan terbanyak adalah dalam golongan yang tidak mampu, ya. Sedangkan TB atau TBC ini kan erat sekali kaitannya dengan masalah kemiskinan. Sebetulnya kan untuk pengobatan itu sudah di-cover sama pemerintah. Tetapi selama pengobatan ini banyak kebutuhan yang mereka harus dapatkan gitu ya, atau mereka ada yang memang harus kehilangan pekerjaan, ada yang otomatis sudah berkurang pendapatannya karena komplikasi penyakit yang cukup berat. Dompet Duafa kemudian menginisiasi terbentuknya Aliansi Filantropi TBC dengan lembaga-lembaga filantropi dan lembaga zakat ya yang ada di Indonesia. Khususnya kita memang awal inisiasi itu di Jakarta. Awalnya itu. Jadi permasalahan TB yang terjadi di masyarakat, pasien-pasien TB yang memang membutuhkan tidak hanya sekedar pengobatan, kemudian TB yang erat kaitannya dengan kemiskinan, dan ini sejalan dengan visinya lembaga-lembaga zakat. Jadi kami dari Dompet Duafa ingin sekali merangkul semua pihak gitu ya, kita kolaborasikan gitu ya, apa yang memang sudah dilakukan masing-masing lembaga saat ini untuk bisa fokus juga dalam satu isu atau satu masalah bersama, yaitu tuberkulosis gitu. Terus pertanyaannya, Bu, apakah kegiatan itu dilaksanakan di seluruh Indonesia atau hanya terbatas di Jakarta saja? Iya, jadi sebetulnya aliansi ini masih seumur jagung lah. Jadi kita masih baru, baru lakukan proses inisiasinya Desember 2019 kemarin, dan di Februari terakhir kemarin kita sudah merumuskan rencana aksinya gitu ya, atau semacam program kerja lah yang akan dilakukan masing-masing lembaga. Nah, program kerjanya itu sendiri ini kita akan lakukan pertama kali adalah mapping. Jadi mapping sejauh mana potensi masing-masing lembaga, program-program apa yang dilakukan, baik itu kesehatan, walaupun ini isunya kesehatan TBC ini kan, tetapi sebetulnya faktor di luar kesehatan juga berpengaruh gitu. Jadi lembaga-lembaga yang tergabung di Aliansi Filantropi. Jadi mappingnya sampai dengan di mana saja jaringan seluruh Indonesianya, kemudian program apa yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga, kemudian siapa kontak atau PIC di masing-masing wilayah tersebut gitu. Jadi ini akan kita sinkronkan dengan program kerja di tingkat nasionalnya gitu ya. Nah, dari mapping ini nanti kita akan lihat, dan memang masing-masing lembaga juga punya fokus berbeda gitu ya. Ada yang nanti akan mengisi di pendampingan pasien bersama para relawan gitu ya. Ada yang nanti akan fokus di penemuan kasus gitu ya. Kemudian nanti pemenuhan nutrisi. Seperti kita ketahui kan pasien TBC itu memerlukan asupan. Iya, betul. Butuh Nutrisi asupan gizi yang lebih besar, lebih baik banyak gitu ya. Dan pada kenyataannya mereka agak kesulitan gitu ya untuk mendapatkan itu karena ketidakmampuan secara ekonomi, kemudian adanya pemberdayaan ekonomi gitu. Jadi pasien TB yang sudah sembuh atau yang paling tidak sudah bisa produktif itu bisa kita latih atau berikan keterampilan
untuk bisa berusaha setelah sembuh dari betul, penyakit betul. TBC. Kemudian sanitasi dan lingkungan yang sehat gitu ya untuk menunjang kesembuhan sekaligus memutus rantai penularan, termasuk kita punya jaringan ambulans misalnya. Kan transportasi juga tidak ditanggung ya gitu. Jadi ini akan dengan jarak rumah mungkin dengan layanan betul, kesehatan itu cukup jauh. betul. Terutama yang TB resisten obat ya. Kalau yang TB sensitif kan lebih singkat waktu pengobatannya. Kalaupun itu dibutuhkan bisa saja gitu dilakukan. Tapi kalau yang TB resisten obat kan cukup lama. Ini mungkin yang akan kita fokuskan lebih kuat lagi di situ. Seperti itu. Berarti masing-masing lembaga dalam aliansi filantropi itu sesuai tupoksi masing-masing organisasi. Nah, gimana sih cara mengakses pendanaan, atau misalnya nih ada masyarakat, ada warga nih yang sakit atau masyarakat yang sakit, itu apakah harus langsung ke aliansi filantropi itu atau gimana prosesnya? Ya, jadi sebetulnya kalau kontak centernya sih masih sedang kita siapkan gitu ya, call center yang memang nanti bisa terintegrasi ketika ada kebutuhan masyarakat. Tapi ini akan kita launching kemungkinan di Maret atau paling lama di April 2020 awal gitu ya, untuk kita sosialisasikan lebih lanjut lagi ke masyarakat melalui campaign di masing-masing lembaga juga gitu ya. Dan kita rencana ada memang satu acara khusus yang kita akan lakukan untuk deklarasi aliansi filantropi ini. Itu dari call center tersebut ini akan terhubung gitu ya dengan beberapa wilayah ya yang memang menjadi wilayah program lembaga tersebut gitu. Karena beda-beda ya gitu. Nggak semua provinsi ada gitu, tapi ternyata di provinsi ini ada sekian lembaga. Kalau misalnya di salah satu wilayah tidak ada lembaga atau organisasi yang tergabung dalam aliansi filantropi, apakah masyarakat tersebut tetap bisa mengakses pembiayaan dari aliansi filantropi? Kalau ternyata di sana tidak ada, pada prinsipnya sebetulnya nanti akan terpusat dulu ke kepengurusan aliansi di pusat gitu. Jadi masing-masing lembaga ini sebetulnya punya jaringan relawan di hampir mungkin di setiap provinsi ada. Jadi nanti dilihat kasusnya, kemudian kalau memang ternyata membutuhkan, dan kita jadi ada proses-proses asesmen memang gitu. Jadi kita asesmen dulu, setelah dipastikan kebutuhannya apa, tentu juga kita akan optimalkan jaminan kesehatan yang mereka punya. Kalau belum ada, ya kita juga akan dampingi. Jadi sampai proses pendampingan. Nah, kalau boleh tahu Dok, sekarang ini ada berapa lembaga yang tergabung dalam aliansi filantropi? Iya, kalau yang kemarin sudah berkomitmen sekitar 16. 16. Sebagai awal itu luar biasa ya Dok. Memulai dengan 16 itu sudah luar biasa. Ya, jadi memang karena semangatnya sama ya, visinya juga sama. Teman-teman ini kan sama-sama mengelola dana umat juga gitu ya, maka memang ini sejalan gitu. Nanti tinggal pengelolaannya, kita di aliansi sih tidak akan mengelola dana secara khusus, kecuali mungkin kita akan ada kerjasama kemitraan misalnya. Tapi kalau ini dari anggaran lembaga masing-masing, silakan dikelola masing-masing. Paling nanti mungkin secara kelembagaan akan kita buat laporan loh. Oh, ini kontribusi kami gitu ya dari aliansi filantropi, dari mulai misalnya berapa pasien yang kita dampingi gitu, kemudian kira-kira pembiayaan berapa. Jadi masing-masing lembaga dalam aliansi filantropi itu tetap memberikan laporan ke ini. Iya, iya, seperti itu. Kan ini kan aliansi filantropi ini terdiri dari beberapa lembaga nih Dok. Bagaimana sih proses perjuangannya sehingga lembaga-lembaga ini mau bergabung dalam aliansi filantropi TBC ini? Ya, pertama memang sebelumnya kan kita di forum zakat. Sebelum aliansi ini terbentuk, kita sebenarnya 3 tahun yang lalu pernah ada kerjasama lembaga zakat untuk program kesehatan. Bagaimana duafa atau orang miskin ini
bisa punya jaminan kesehatan. Nah, itu bisa dijamin oleh beberapa lembaga zakat. Ini semangat kita, walaupun saat ini mungkin masih terbatas di forum zakat, artinya lembaga-lembaga zakat, tapi kalaupun nanti ternyata forum ini bisa luas gitu ya manfaatnya, kemudian ada beberapa yang mau tertarik bergabung juga silakan. Jadi kita terbuka sebetulnya sifatnya. Kami dari Dompet Duafa mencoba apa ya, lebih merangkul sebetulnya. Jadi kita sama-sama, bukan mitra ya, artinya mitra ini kan setara gitu. Kemudian kita bisa saling memberikan masukan juga. Kemudian programnya kita juga bahas bersama. Setelah teman-teman memahami maksudnya, kami undang dalam satu diskusi, satu forum diskusi sekaligus silaturahmi lembaga zakat ini, dan kita undang sekalian Kementerian Kesehatan. Jadi artinya juga beberapa partner ya, termasuk Stop TB Partnership, kemudian Aisyah sebagai PRTB gitu ya, yang memang bergerak di TB komunitas, dari LKMU, mitra kami juga gitu, dari PPTI gitu. Jadi lembaga-lembaga yang sudah lebih lama TBC, juga concern dan fokus pada TB gitu ya, itu kita undang. Jadi artinya aliansi ini tidak eksklusif gitu, justru kita ingin melakukan sinergi gitu ya dengan pemerintah. Berarti nanti teman-teman akan apa ya, ada dengan Kementerian Kesehatan sudah ya, artinya Kementerian Kesehatan sudah tahu adanya aliansi ini dan mendukung. Kemudian nanti tinggal ke Dinas Kesehatan dengan Puskesmas. Jadi polanya adalah koordinasi dengan itu. Kemudian dengan TB komunitas yang saat ini berjalan programnya dan sudah ada banyak kader gitu ya di lapangan. Ya kita lebih fokus pada apa yang belum ada. Secara bertahap. Betul. Nanti secara bertahap kita akan campaign gitu ya, menggalang kepedulian. Nah itu akan jadi kepedulian bersama artinya. Termasuk kita juga mengajak atau menyampaikan aliansi ini ke organisasi pasien TB gitu. Karena kan mereka yang memang di lapangan juga secara psikologis memberikan motivasi gitu ya, memahami dan ini ya, tahu gitu di mana wilayah-wilayah yang memang membutuhkan, yang mungkin belum ada bantuan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sejauh ini sih berupaya untuk tidak jalan sendiri gitu. Justru merangkul menguatkan semua itu ya, merangkul itu. Dan menguatkan, betul. Merangkul dan saling menguatkan. Betul, seperti itu. Sejauh ini ada kendala nggak, Dok, yang ditemukan sepanjang perjuangannya, kemudian prosesnya nanti dan akan launching di tahun ini? Iya. Kalau kendala mungkin yang pertama karena memang masing-masing lembaga ini kan punya fokus program juga gitu ya, selain tuberkulosis. Kemudian yang kedua kendalanya mungkin jarak ya, ada beberapa yang memang cukup jauh gitu ya. Jadi memang paling itu sih gitu. Kendalanya waktu dan jarak. Waktu dan jarak. Belum lagi kalau banjir, Dok. Betul. Meetingnya saat banjir. Aduh. Pokoknya kemarin tuh kita ada ide karena kebutuhan di teman-teman aliansi ini kan juga mereka ada yang belum sama sekali punya pengalaman gitu ya untuk TBC. Jadi kita rencananya akan ada pelatihan gitu ya untuk para pengelola program masing-masing lembaga untuk tahu gitu ya seperti apa sih program tuberkulosis ini, kemudian jaringannya di mana saja gitu. Jadi di luar aliansi di mana aja sih yang ada TB komunitasnya misalnya. Lalu jaringan pelayanan ini untuk tes diagnostik misalnya gitu ya, tes cepat molekuler adanya di mana saja. Jadi ketika ada pasien gitu kan yang butuh pemeriksaan sputum misalnya atau mau tes cepat molekuler, tahu gitu di wilayah tempatnya tersebut di mana gitu, karena kan tersebar ya. Iya. Nanti dari situlah akan lebih spesifik lagi program kerja masing-masing. Ya, nanti kalau sudah pemahamannya sama, jalannya juga akan lebih mudah jalannya. Ya. Harapan kami sebetulnya yang pertama tentu pasien TB ini semakin banyak ditemukan, artinya semakin banyak diobati dan memutus rantai penularan. Harapannya adalah semakin banyak yang disembuhkan gitu ya.
kemudian kasus TB resisten obat juga berkurang gitu ya, sesuai dengan target eliminasi TBC 2030. Jadi harapannya itu, dan pasien TB ini bisa berdaya kembali gitu setelah mereka menyelesaikan pengobatan, mereka bisa melanjutkan kembali gitu ya kehidupannya bersama keluarga gitu, kemudian mereka punya mata pencaharian gitu ya. Mungkin yang pertama adalah stigma negatif pasien TB ini kan masih cukup kuat ya di masyarakat, sehingga pasien TB ini nih masih ada yang dikucilkan. Artinya ini mungkin karena bisa jadi pengetahuan masyarakat belum cukup gitu atau belum tahu banyak, sehingga harapan kita sebetulnya aliansi ini juga akan mengkampanye TB itu dari memberikan informasi yang benar gitu tentang penyakit TB, sehingga tidak berkembang stigma yang negatif dan justru akan memperberat atau mengganggu proses keberhasilan pengobatan. Jadi stigma negatifnya mungkin perlahan lah kita kurangi gitu ya, justru malah dukungan yang perlu kita berikan gitu. Yang kedua, TBC ini kan betul penyakit menular, tetapi ketika diobati itu bisa sembuh. Artinya ketika awareness masyarakat sudah ada, mungkin kepedulian terhadap lingkungan juga bisa kita kuatkan gitu. Jadi ketika ada di lingkungan kita yang oh ini sepertinya sih ke gejala TBC, bukan dijauhi tapi bisa jadi kita ajak untuk berobat misalnya. Jadi artinya kepedulian terhadap lingkungan sekitar bisa kita. Dan yang terakhir adalah kami sih mengajak siapapun gitu yang memang punya kepedulian terkait dengan pasien TB atau tuberkulosis ini, kalau ada yang mau jadi relawan misalnya gitu di ya, aliansi filantropi, silakan bisa bergabung, termasuk support untuk kebutuhan nutrisi gitu ya. Itu memang sangat dibutuhkan. Jadi memang kita bisa bersama-sama gitu ya, temukan, obati sampai sembuh gitu ya. Jadi slogan TOS ini sebetulnya bukan sekedar hanya satu slogan saja gitu ya, tapi ini bisa kok kita lakukan, dan kalau bersama-sama kan akan lebih ringan gitu ya, daripada kita mungkin akan memikirkan satu gitu ya, pasien TB banyak gitu, kemudian tidak terkelola dengan baik. Jadi seperti itu sih harapannya. Kalau misalnya untuk menjadi relawannya dok tuh harus menghubungin kemana kah atau ini? Ya, nanti kita akan infokan mungkin ya prosesnya seperti apa, dan secara umum sebetulnya masing-masing lembaga ini membuka juga kerelawanan untuk yang lainnya juga. Jadi memang dan tidak harus tenaga kesehatan ya. Gitu. Siapapun yang mau berkontribusi membantu itu ya dipersilahkan di ini. Sangat terbuka untuk menjadi relawannya. Menarik sekali dok obrolan kita pagi ini. Meskipun Jakarta sedang mendung, ya mudah-mudahan kedepannya upaya penanggulangan TBC ini kita bisa lakukan secara bersama-sama, saling merangkul seperti yang dokter tadi katakan, saling merangkul, saling mendukung, saling menguatkan, dan kita bisa mencapai upaya eliminasi TBC 2030 dengan upaya bersama. Sekali lagi terima kasih dok, diskusinya menarik sekali. Oke. Itu tadi obrolan kita dengan Dr. Yeni tentang aliansi filantropi TBC. Salah satu yang menarik bahwa semua lembaga diharapkan bisa berkontribusi, bermitra dengan siapapun untuk terlibat dalam upaya penanggulangan TBC. Karena penanggulangan TBC bukan hanya kerja Dinas Kesehatan, bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama. Itu, terima kasih, sampai bertemu kembali.